tercinta di Aceh. Itu tujuan surat mengirim ke siapa? Dia mengirim surat ke orang tuanya. Lalu di sini itu isi surat yang berisi curahan hati kita. Misalnya kayak kalian kangen sama orang tua, curhatan hati kalian misalnya kalian lagi berantem sama teman. Terus kalau ini tuh salam penutup dari surat yang kalian tulis tadi. Lalu ini itu tentang identitas si pengirim surat. Nah, selanjutnya yang tentang surat pribadi. Menulis surat pribadi. Yang pertama itu adalah membangun hubungan personal. Apa itu membangun hubungan personal? Surat pribadi ini digunakan untuk mempererat hubungan kita antara kita dengan kerabat kita, teman kita, keluarga kita. Lalu mengungkapkan perasaan. Nah, surat ini menjadi sarana kita untuk menyampaikan emosi, baik emosi, suka, duka, terus pun rasa terima kasih. Nah, ketiga ada surat pribadi yang dimana sebuah surat pribadi memiliki beberapa bagian. Yang pertama ada salam pembuka. Salam pembuka itu contohnya kayak assalamualaikum, apa lagi? Halo teman. Itu. Lalu yang kedua itu isi surat. Isi surat itu bagian ini berisi pesan utama yang ingin kalian sampaikan untuk orang yang kalian tuju. Lalu salam penutup. Menutup surat dengan ucapan atau kalimat yang menunjukkan kedekatan atau kebahagiaan. Contohnya seperti salam sayang, dengan cinta atau rasa hormat. Bukan rasa hormat ya, rasa hormat juga ke orang yang kita kirim surat. Lalu tanda tangan. Nama penulis yang biasanya diikuti dengan tanda tangan untuk memberikan pesan personal. Nah, yang keempat ada langkah-langkah menulis surat pribadi. Menentukan yang pertama itu ada menentukan tujuan surat. Mau kalian kasih ke siapa surat itu? Ke orang tua kah? Ke teman? Ke sahabat yang sudah jauh dari kalian tinggalnya, pindah kota, misalnya dia pindah rumah, pindah sekolah. Lalu mulailah dengan salam pembuka. Gunakan salam yang sesuai dengan penerima surat. Lalu tulis isi surat dengan santai dan pribadi. Tidak perlu terlalu baku. Santai aja, tapi kalimatnya sopan. Yang lalu akhiri dengan
itu mencerminkan hubungan dekat dengan penerima surat. Lalu periksa kembali setelah selesai kalian tulis suratnya, kalian periksa lagi apakah ada kata-kata kalian yang tidak sopan atau salah kata gitu. Lalu yang keenam itu ada tips dalam menulis surat pribadi. Gunakan bisa coba catat ini. Buku bahasa Indonesia. Udah buku lain juga nggak apa-apa. Nah. Ya udah nggak apa-apa, taruh di belakangnya, nanti pindahin lagi.
kolaborasi antara organisasi atau instansi dengan individu atau instansi lain. Nah, apa bedanya surat pribadi dengan surat resmi? Kalau surat pribadi itu dia ditulis untuk keperluan pribadi kita atau individu. Misalnya untuk menyampaikan perasaan, informasi, terus itu untuk berkomunikasi dengan teman, keluarga. Sedangkan surat resmi itu bersifat formal yang ditujukan untuk kayak kita mengurus administrasi, terus organisasi. Jadi itu kalau untuk surat resmi. Nah, kalau untuk format dan strukturnya itu, kalau untuk surat pribadi itu biasanya tidak memiliki format. Dia tidak memiliki format yang baku. Kalau surat resmi itu dia harus formal dan berbahasa baku, terus itu juga sopan, ada aturannya dia, ada struktur isi suratnya. Kalau surat pribadi kan hanya ini, kayak cuma tempat dan tanggal penulisan surat, untuk siapa surat itu ditujukan, isi surat, syarat penutup dan identitas ini. Ini pengisi surat. Sedangkan kalau surat resmi dia itu ada kop suratnya, terus ada bentar lagi. Terus bahasa yang digunakan untuk surat pribadi itu juga menggunakan bahasa yang santai, tidak terlalu formal kan. Lalu kalau untuk surat resmi, menggunakan bahasa yang formal, sopan, jelas. Bahasa yang digunakan lebih terstruktur sesuai dengan norma yang berlaku dalam dunia pekerjaan atau juga organisasi. Kenapa? Mengungkapkan perasaan. Nanti lagi banget aja guys. Nah, selanjutnya ada penerima. Kalau surat pribadi itu dikirimkan kepada individu atau kelompok. Kalau surat resmi dikirim kepada instansi, lembaga perusahaan atau individu yang terlibat dalam urusan formal atau administrasi. Nah, yang terakhir ada contoh. Surat pribadi itu surat yang ditulis untuk teman, keluarga, kerabat. Kalau surat resmi itu surat permohonan, surat surat undangan, surat pemberitahuan atau juga surat pengumuman. Dengan perbedaan ini dijelaskan bahwa surat resmi memiliki keperluan yang lebih formal, diatur dalam format tertentu, sedangkan surat pribadi lebih fleksibel dalam bahasa dan format. Oke, lanjut di sini Bunda ada sampai sini paham? Paham. Nah, di sini Bunda ada tugas kerja kelompok ya. Yes. Satu kelompok 5 orang.
Baik, jangan lupa dibaca-baca di rumah materi kita selanjutnya. Sekian dari Bunda. Apabila ada kesalahan, Bunda minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, istirahat.